Pernah nggak sih kamu bangun pagi, tapi rasanya kayak hampa? Tubuhmu bergerak, tapi dalamnya kosong. Kamu ngerjain hal-hal yang seharusnya kamu lakuin, tapi kamu sendiri nggak tahu kamu tuh sebenarnya mau apa. Ujungnya ini mau kemana? Tenang, hal ini bukan cuman kamu kok yang ngerasain. Banyak yang ngerasain hal yang sama juga. Aku pun pernah ada di titik itu. Hari-hari scrolling, kuliah semaunya, kerja seadanya, hidup sebisanya. Rasanya saat itu semua orang hidupnya punya makna kecuali aku. Yang kerja kelihatannya pada sukses, yang kuliah pada juara, dan bahkan punya kesempatan buat dapat beasiswa. Yang bisnis, usahanya pada lancar, bahkan bisa langsung jadi kaya. Aku, ya nontonin pencapaian mereka. Sampai suatu hari, aku ketemu satu konsep yang pelan-pelan merubah pola pikirku. Bukan sekedar motivasi, bukan juga teori yang kompleks. Ikigai, konsep sederhana masyarakat di Okinawa, Jepang. Masyarakat yang memiliki rata-rata usia hidup yang panjang. Ikigai adalah alasan kenapa kamu bangun di pagi hari. Halo, selamat datang kembali di ruang kecil ini. Hari ini aku mau ngobrolin buku Ikigai, karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Konsep Ikigai ini jadi salah satu titik balik di hidupku. Ikigai bukan sekedar teori. Ikigai adalah salah satu cara untuk hidup. Bagian 1. Buatlah kesempatanmu. Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang berani, dia yang ingin melakukan sesuatu, berani mencoba, berani memperbaiki. Essential to happiness in this life are something to do, something to love, something to hope for. Hal-hal yang penting untuk kebahagiaan dalam hidup ini adalah sesuatu untuk dilakukan, sesuatu untuk dicintai, dan sesuatu untuk diharapkan. Hector Garcia. Dalam konsep Ikigai, kalau kamu nunggu semuanya jelas dulu, kamu gak akan pernah mulai. Kamu gak akan kemana-mana. Karena jelas itu datangnya setelah kamu melangkah, setelah kamu berani untuk memulai. Bagian 2. Konsep hidup Ikigai. Ikigai adalah pertemuan dari 4 hal ini. Passion, apa yang kamu sukai. Mission, apa yang dunia butuhkan. Vocation, apa yang kamu kuasai. Profession, apa yang bisa menghasilkan. Terus, kenapa sih harus irisan dari 4 hal ini? Kenapa nggak cukup passion aja? Atau vocation aja? Jadi, sederhananya gini. Kenapa nggak cukup passion? Passion ini ngasih kita energi, kreativitas, dan juga bikin kita tetap bertahan saat semua hal menjadi lebih sulit. Tapi, passion tanpa kontribusi bisa jadi terasa egois. Passion tanpa skill bisa bikin kita stuck. Dan passion tanpa pemasukan, ya gak realistis buat hidup jangka panjang. Terus kenapa gak cukup mission? Atau apa yang dunia butuhkan? Mission ini memberi rasa makna. Bikin kita merasa bahwa kontribusi adalah hal yang penting. Tapi mission tanpa skill membuat kita lebih sulit untuk berdampak. Mission tanpa pemasukan bisa jadi lebih melelahkan. Dan mission tanpa passion
bisa membuat kita merasa sering kosong. Terus, kenapa nggak cukup vocation atau apa yang kita kuasai? Vocation akan ngasih kita kepercayaan diri, membuat kita kompeten dan juga dibutuhkan. Tapi, vocation tanpa passion akan membuat kita jenuh. Vocation tanpa mission akan membuat hidup kita menjadi hambar. Dan vocation tanpa profession, kita akan sulit untuk bertahan hidup. Dan terakhir, kenapa nggak cukup profession? Atau apa yang membayar tagihan kita? Ini aspek realistis. Semua orang butuh uang buat hidup. Keamanan finansial membuat hidup kita stabil dan memunculkan rasa aman. Tapi profession tanpa passion bisa membuat kita sering burn out. Profession tanpa mission bisa bikin kita mudah untuk hampa. Profession tanpa keahlian, ya kerjaan kita bakalan kacau. Kalau keempat hal tadi ketemu di satu irisan, kita akan hidup dengan energi dari konsep passion. Kita akan hidup dengan makna dari konsep mission. Kita akan hidup dengan keahlian dari konsep vocation. Dan kita akan hidup dengan finansial yang oke dari konsep profession. Irisan ini adalah ikigai. Dan jika kita mencoba untuk hidup dengan konsep ini, kita nggak cuman bertahan hidup, tapi kita akan lebih menikmati hidup. Hector mengutip kalimat yang dalam. He who has a why to live for can bear almost anyhow. Dia yang punya alasan untuk hidup bisa menanggung hampir semua hal. Bagian 3. Hari ini adalah penentu masa depanmu. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah kunci kebahagiaan atau kehancuran kamu di masa depan. Gak ada langkah kecil yang sia-sia. Gak ada perubahan yang instan. Hidup itu adalah akumulasi dari pilihan-pilihan kecil. Satu halaman yang kita baca, satu gerakan olahraga yang kita lakuin, satu kebaikan kecil yang kita lakuin ke orang lain, dan satu langkah kecil keluar dari kemalasan kita. Ada waktunya di mana hal-hal kecil tadi akan jadi sesuatu yang sangat berdampak. Compounding effect istilahnya. Detailnya nanti kita obrolin di video lain ya. Bagian 4. Jangan takut bermimpi. Hidup cuma satu kali. Mimpi itu bukan sesuatu yang harus kamu sembunyikan. Justru, mimpi itu kompas di hidup kamu. Buku ini ngingetin hal sederhana tapi sangat-sangat penting. Kita cuman punya sekali kesempatan hidup di bumi. Jadi, jangan takut bermimpi. Pergi ke tempat yang kamu mau. Memasak atau memakan makanan yang kamu suka. Belajar hal yang kamu penasaran dengan itu. Dan jadi versi dirimu yang kamu bayangkan. Karena yang bikin kita stagnan itu bukan ketidakmampuan, tapi ketakutan buat mencoba. Bagian 5. Perspektif tambahan. Ikigai versi Ken Mogi. Selain buku tadi, ada satu buku yang menarik. The Little Book of Ikigai karya dari Ken Mogi, seorang peneliti senior di Laboratorium Ilmu Komputer Sony dan profesor tamu di Institut Teknologi Tokyo. Ken Mogi menjelaskan Ikigai dari sudut pandang budaya yang lebih halus. Ia mempunyai 5 pilar utama. Start small, realizing yourself, harmony and sustainability, joy of the little things, being in the present. Menurut Ken Mogi, Ikigai bukan sekedar diagram 4 elemen, tapi semua hal yang bikin kamu merasa enjoy dengan hidupmu. Buku ini cocok sebagai referensi tambahan, lebih ringan, lebih praktis.
dan memberi cara untuk menemukan ikigai tanpa harus menunggu semuanya sempurna. Dari dua sudut pandang ini, aku belajar bahwa ikigai bukan hanya jawaban besar, tapi perjalanan kecil yang dilakukan setiap hari. Ikigai akan tumbuh saat kamu bergerak, mencoba, gagal, belajar, dan terus memperbaiki. Ikigai adalah soal menemukan keseimbangan antara apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, apa yang berdampak, dan apa yang bisa menghidupi kita. Aku belajar bahwa ikigai bukan hanya teori, tapi sebuah tangan yang menuntunku dalam perjalanan kecil yang aku lakukan setiap harinya. Menemukan ikigai memang gak sesederhana itu, tapi aku lebih memilih untuk menikmati hidupku ketika aku berusaha perlahan-lahan mencari ikigai. Setiap harinya, aku seperti membeli ruang untuk bertanya kepada diri sendiri, apa alasan aku bangun hari ini? Dan dari situ, hidupku menjadi lebih jelas. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Gimana? Ada bagian yang kamu banget nggak? Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kamu bisa like dan juga tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, biar kamu gak ketinggalan obrolan hangat lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya, dan bye!